Pertemuan minggu kemarin, kalian sudah melihat dan mengamati dengan seksama beberapa contoh dari penataan produk, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern atau di supermarket. Pertemuan kemarin, minggu kemarin, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai tugas. Di situ ada tentang pengertian penataan produk, manfaat penataan produk bagi konsumen, mengapa barang harus dipajang, terus kalian juga harus menjelaskan 5 komponen yang ada di dalam sebuah bagan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya harap kalian bisa menyimak, kemudian kalian pahami, sehingga nanti bisa kalian terapkan teori ini di dunia kerja maupun di dunia industri saat nanti kalian sudah bekerja. Untuk penataan produk itu ada beberapa istilah lain yang sering kita dengar. Ada yang biasa menyebut dengan istilah menata barang. Kemudian ada juga yang menyebut dengan istilah display. Ada juga yang mengatakan merchandise presentation. Dan ada juga yang menyebutnya sebagai visual merchandising. Jadi kalau suatu saat ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan atau jelaskan pengertian dari visual merchandising? Yaitu sama saja dengan pengertian dari penataan produk. Penataan produk sendiri ada beberapa para ahli yang mengidentifikasikan tentang display atau penataan produk. Beberapa ahli tersebut di sini saya akan menyebutkan 2 saja. Salah satunya adalah dari Ngadiman yang menyampaikan bahwa display adalah tata letak barang dengan memperhatikan unsur pengelompokan jenis dan kegunaan barang, kerapian, dan keindahan agar terkesan menarik dan mengarahkan konsumen untuk melihat, mendorong, dan memutuskan untuk membeli. Yang kedua, di sini saya ingin menyampaikan pendapat dari William G. Schalt yang tertulis di dalam buku karangan Sutresno. Di situ disebutkan bahwa display adalah suatu cara mendorong perhatian dan minat konsumen pada toko atau barang dan mendorong keinginan membeli melalui daya tarik penglihatan langsung. Dari 2 ahli tersebut yang menyampaikan pengertian display, secara umum display adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menata produk di toko atau supermarket sedemikian rupa sehingga mendorong ketertarikan calon pembeli untuk melihat dan akhirnya memutuskan membeli. Menata produk di toko atau supermarket di sini tidak harus dilakukan di dalam toko atau di supermarket. Bisa juga dilakukan di area luar toko atau supermarket, misalkan di depan toko atau di depan supermarket.
Pertanyaan yang kedua, di situ kalian diminta untuk menyebutkan manfaat dari penataan produk bagi konsumen. Kalau ada manfaat penataan produk bagi konsumen, tentunya juga ada manfaat penataan produk bagi pengusaha atau bagi produsen. Bagi konsumen, penataan produk itu banyak sekali manfaatnya. Antara lain, mudah untuk dimengerti, mudah untuk dilihat, mudah untuk memilih, mudah untuk mengambil dan meletakkannya kembali, dan juga mudah untuk dirapikan. Manfaat penataan produk bagi produsen atau perusahaan sendiri juga bermacam-macam. Di situ ada meningkatkan penjualan. Karena barangnya itu tertata dengan rapi, menarik sehingga mudah untuk dilihat dan konsumen mudah untuk memilih, sehingga konsumen banyak yang menuju ke toko tersebut. Karena banyaknya konsumen yang melakukan aksi pembelian di toko tersebut, sehingga bisa meningkatkan penjualan. Yang kedua, manfaat penataan produk bagi produsen adalah meningkatkan store image. Store image yang akan dibangun di sini, store image yang bagaimana? Apakah yang baik atau yang buruk? Dengan menata produk yang rapi, bersih, mudah dilihat, mudah untuk diambil, itu akan meningkatkan store image. Jadi penilaian konsumen itu, oh ya, belanjanya di toko sana aja. Di sana penataannya barang bagus, kita mudah untuk mencari barang yang kita butuhkan. Kemudian manfaat penataan produk bagi produsen yang ketiga adalah meminimalkan out of stock atau barang yang kosong. Karena penataannya sudah rapi, sudah sesuai dengan kelompok jenisnya, sehingga produsen akan lebih mudah untuk mengecek barang mana yang sudah kosong di dalam rak atau di gondola, sehingga langsung diisi lagi, sehingga terhindar dari kekosongan barang yang didisplay di rak. Manfaat yang keempat untuk produsen atau perusahaan adalah mengidentifikasi laku tidaknya suatu barang. Artinya, dengan menata barang di rak yang sesuai dengan pengelompokan jenisnya, kita akan tahu apabila di rak tersebut dalam kondisi sering kosong. Kita sudah bisa mengidentifikasi, oh, ternyata produk ini yang banyak sekali dicari oleh konsumen, sehingga bisa membuat produsen atau perusahaan itu akan menambah stok barang tersebut. Itulah manfaat penataan produk bagi konsumen maupun bagi produsen. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa barang dagangan itu harus dipajang? Kenapa ya barang dagangan itu kok harus dipajang? Kan bisa saja ditaruh di lemari atau bisa saja taruh aja di meja. Tentunya
Akan beda apabila barang dagangan itu hanya kita letakkan saja sembarangan di lemari atau di meja tanpa adanya pembagian atau penataan sesuai dengan kelompok jenisnya dari barang tersebut. Mengapa barang dagangan harus dipajang? Itu adalah yang pertama, agar dapat mempengaruhi calon konsumen. Kalau calon konsumen sudah terpengaruh, akhirnya yang kedua apa? Agar menimbulkan keinginan konsumen untuk membeli. Itulah mengapa barang dagangan harus dipajang. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tentang bagan. Ada 5 komponen. Di situ ada display, promosi, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Kemudian ada pengembangan usaha perdagangan. Jadi dalam usaha pengembangan produk baru, konsep penjualan dan konsep pemasaran itu sangat menentukan laju pertumbuhan suatu perusahaan. Oleh karena itu, dalam kegiatan sales konsep dan marketing konsep tidak terlepas dari kegiatan promosi dan kegiatan display. Itu maksud dari bagan yang ada di tayangan di pertemuan minggu kemarin. Yang berikutnya adalah tujuan dan fungsi dari display. Fungsi display itu ada 2. Yang pertama adalah increasing sales productivity. Artinya, display itu dapat membangkitkan perhatian dan mendorong penjualan yang menjadi prioritas. Intinya, meningkatkan produktivitas penjualan. Itu fungsi display yang pertama. Fungsi display yang kedua adalah creating the desired store. Artinya, display dapat menciptakan suatu image yang diinginkan dan mempertahankan posisi lembaga retailer store pada daerah pemasaran. Intinya adalah fungsi display di sini menciptakan citra toko yang diinginkan. Itulah 2 fungsi dari display. Yang berikutnya adalah tujuan display. Tujuan display yang pertama ada attention and interest customer. Attention and interest customer artinya adalah bahwa produk harus menarik perhatian sehingga ditata sedemikian rupa sehingga setiap pengunjung yang melihat penataan produk langsung tertarik untuk mendekat. Agar menarik dan memancing minat pengunjung biasanya dapat dilakukan dengan penggunaan warna dinding. Tentunya warna dindingnya yang cerah, bukan gelap. Kemudian diberi hiasan-hiasan. Yang tak kalah penting adalah tata pencahayaan yang sesuai. Yang kedua, tujuan display yang kedua adalah desire and action customer. Setelah konsumen itu tertarik, langkah berikutnya adalah berusaha untuk menimbulkan keinginan memiliki barang-barang yang dipajang atau yang didisplay di toko. Diharapkan dapat memancing keingintahuan, mendorong orang untuk masuk ke dalam toko
dan pada akhirnya membangkitkan hasrat untuk memiliki produk, sehingga akhirnya terjadi transaksi jual beli. Itulah tadi 2 tujuan display. Yang berikutnya, dalam menata barang atau dalam penataan produk, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh produsen. Karena dengan syarat penataan produk ini, itu akan membantu bagi konsumen maupun bagi produsen itu sendiri. Dengan syarat penataan produk yang dilakukan oleh produsen, itu akan dapat meningkatkan penjualan di toko tersebut. Syarat penataan produk yang pertama adalah bersih, rapi, dan menarik. Artinya apa? Artinya produk yang didisplay itu harus dijaga kebersihan dan kerapian. Seorang pramuniaga sebelum membuka toko itu biasanya akan merapikan barang-barang yang didisplay dan membersihkannya dari kotoran atau dari debu. Sehingga saat toko buka, konsumen merasa nyaman dalam memilih barang yang diinginkan. Syarat yang kedua adalah mudah dilihat, mudah dicari, dan mudah dijangkau. Dalam menata produk, baik menggunakan media rak maupun meja maupun etalase, itu dalam penataannya kita harus produk yang dipajang itu agar mudah untuk dilihat oleh konsumen dan mudah untuk dicari. Selain itu juga harus mudah dijangkau. Saat konsumen itu mau mengambil, itu tidak kesulitan. Contohnya dalam menata produk itu, jangan terlalu tinggi, jangan diletakkan di tempat yang terlalu tinggi sehingga konsumen tidak mudah untuk melihatnya, sulit untuk mencarinya, dan kesusahan untuk menjangkaunya, untuk mengambil produk yang diinginkan tersebut. Yang ketiga adalah aspek keamanan. Aspek keamanan di sini maksudnya adalah keamanan bagi konsumen, juga keamanan bagi produsen. Contoh, untuk produk yang ukurannya besar, tentunya ditatanya, diletakkan di rak bagian bawah. Untuk produk yang ukurannya kecil, bisa diletakkan atau ditata di rak bagian atas. Kenapa? Coba kalau penataannya dibalik, yang besar berada di atas, yang kecil berada di bawah. Pada saat itu, konsumen ingin mengambil produk itu. Karena produk yang diinginkan itu besar dan posisinya di atas, konsumen kesulitan untuk menjangkau, akhirnya produk itu jatuh mengenai kakinya. Sehingga membuat celaka konsumen kan? Makanya penataan produk itu harus memperhatikan aspek keamanan, baik keamanan bagi konsumen maupun bagi produsen. Yang terakhir, syarat penataan produk adalah komunikatif dan informatif. Komunikatif dan informatif di sini maksudnya biasanya di supermarket itu kan sudah terdiri dari lorong-lorong yang terdiri dari rak-rak. Nah, di atasnya itu biasanya ada kertas atau ada PUP
yang menerangkan lorong sini itu berisikan tentang kebutuhan kebersihan, misalkan deterjen, pewangi, kemudian pelicin saat menyetrika dan lain-lain. Kemudian di lorong ini menunjukkan snack, misalkan biskuit, berbagai macam biskuit. Konsumen tanpa bertanya kepada pramuniaga itu sudah bisa tahu bahwa lorong ini terdiri dari barang-barang ini. Lorong ini terdiri dari barang-barang ini. Karena apa? Karena di atasnya sudah ada penjelasan yang komunikatif dan informatif. Jadi konsumen tanpa perlu bertanya kepada pramuniaga sudah tahu kemana konsumen itu menuju untuk mengambil produk yang diinginkan. Itulah tadi syarat dari penataan produk. Selain itu, ada beberapa jenis atau tipe dari penataan produk. Bentuk-bentuk atau tipe-tipe display itu terbagi menjadi 4, yaitu window display, interior display, exterior display, dan solari display. Untuk window display adalah pemajangan barang dagangan di etalase atau jendela kegiatan usaha. Tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen sekaligus menjaga keamanan barang dagangan. Window display sendiri itu ada manfaatnya. Antara lain, yang pertama, yang jelas untuk menarik perhatian pengunjung atau orang saat lewat depan toko. Karena window display di sini berarti mendisplay produknya itu di bagian depan, di jendela toko. Yang kedua, menimbulkan minat beli terhadap barang yang dipajang. Yang ketiga, memperlihatkan jenis dan merek barang tertentu. Yang keempat, untuk memperkenalkan barang baru. Yang kelima, menciptakan store image dan menimbulkan daya tarik terhadap keseluruhan suasana toko. Yang kedua adalah ada di sini interior display. Interior display adalah pemajangan barang dagangan di dalam toko. Biasanya banyak digunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Interior display sendiri itu terdiri dari 1. Open interior display. Open interior display. Interior display sendiri itu tadi adalah pemajangan produk di dalam ruangan. Kalau ini ada open interior display, yaitu penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha atau di dalam toko, di mana barang tersebut diletakkan secara terbuka sehingga konsumen dapat melihat dan mengamati tanpa bantuan petugas penjualan atau pramuniaga. Contoh, sepatu. Saat kamu mau beli sepatu, kamu tinggal ngambil sepatu sesuai pilihanmu, kemudian kamu coba tanpa kamu minta bantuan dari petugas. Setelah dicoba, cocok, akhirnya kamu akan baru minta bantuan petugas untuk mengambilkan nomor sesuai dengan ukuran yang biasa dipakai oleh kalian. Tadi adalah open interior display. Berarti ada kebalikannya, yaitu close interior
display. Close interior display adalah penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha atau di dalam toko, di mana barang dagangan tersebut diletakkan dalam tempat tertentu sehingga konsumen hanya dapat mengamati saja. Apabila konsumen ingin mencoba produk tersebut melalui bantuan dari pramuniaga. Biasanya barang-barang yang di-display di tipe close interior display itu adalah barang-barang kecil tapi yang berharga. Contoh arloji mewah atau perhiasan emas, berlian, dan sebagainya. Tujuan dari close interior display jelas untuk melindungi produk agar tidak mudah rusak, untuk menghindari dari resiko kehilangan dan pencurian, dan untuk menjaga kebersihan produk. Yang ketiga adalah exterior display. Exterior display adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Pemajangan sistem ini biasanya digunakan untuk promosi barang, pengenalan produk baru, penjualan istimewa seperti cuci gudang, diskon, dan sebagainya. Fungsi dari exterior display itu antara lain: 1. Memperkenalkan suatu produk secara cepat dan ekonomis. Yang kedua, membantu produsen menyalurkan barangnya dengan cepat dan ekonomis. Membantu mengkoordinasikan bagian advertising dan bagian merchandising. Yang keempat, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Bentuk atau tipe display yang terakhir adalah solari display. Solari display di sini menempatkan barang dagangan di bagian departemen store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Misalnya, pakaian yang digunakan oleh boneka model atau mannequin. Untuk pertemuan kali ini, itulah materi yang kita pelajari, mulai dari pengertian penataan produk, manfaat penataan produk, fungsi penataan produk, tujuan penataan produk, syarat penataan produk, dan bentuk-bentuk atau tipe-tipe dari display atau penataan produk. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Itulah materi untuk pertemuan minggu ini. Saya sudah menjelaskan tentang pengertian penataan produk, tujuan penataan produk, fungsi penataan produk, syarat di dalam penataan produk, dan ada bentuk-bentuk atau tipe-tipe dari penataan produk. Semoga bermanfaat untuk bisa kalian terapkan nanti saat kalian melakukan kegiatan praktek kerja lapangan ataupun saat nanti kalian sudah bekerja di dunia usaha maupun di dunia industri. Apabila ada pertanyaan, bisa kita didiskusikan melalui aplikasi student. Di situ ada
bagian tersendiri untuk diskusi. Silahkan bertanya. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.